pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Assalamualaikum Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Ani, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Rina? Luar biasa, tetap semangat Bu. Tetap semangat ya menjalankan semuanya dengan baik. Ini Bu Rina, sebelum nanti melakukan coaching, ada beberapa hal yang akan saya diskusikan dengan Bu Rina terkait dengan rubrik penilaian percakapan coaching. Nah, yang pertama, apakah coaching yang akan dilakukan Bu Rina itu sudah sesuai dengan alur tinta atau belum? Kemudian yang kedua, bagaimana nanti Bu Rina dapat memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachingnya. Nah, yang ketiga, bagaimana coaches itu bisa merespon semua pertanyaan-pertanyaan dari coachingnya. Ya, jadi yang apa yang Bu Rina pertanyakan, sampaikan itu akan direspon dengan baik ya. Kemudian yang terakhir, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu ada kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coachingnya. Nah, sudah paham ya Bu Rina ya? Sudah saya paham. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan sama Bu Rina. Yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang akan Bu Rina kembangkan pada saat coaching kali ini? Untuk coaching kali ini, saya akan mengembangkan yang pertama itu present, kehadiran penuh ya. Terus saya akan menggali kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini. Yang pertama present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Itu tiga kompetensi ya yang akan disampaikan oleh Bu Rina nantinya. Nah, kira-kira dari ketiga kompetensi yang dikembangkan oleh Ibu itu secara spesifik mana yang akan lebih dikembangkan pada saat observasi nanti? Baik, saya untuk kali ini coaching ini saya akan mengembangkan mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot yang akan saya kembangkan. Jadi hanya dua ya? Dua itu saja. Itu saja ya. Nah, kemudian yang terakhir nih, indikator apa yang ingin Bu Rina capai dan tujuan pengembangan apa yang ingin Ibu dapatkan atau yang Ibu inginkan pada saat proses coaching nanti? Dari diskusi ini saya berharap coach saya dapat menemukan penyelesaian atas permasalahannya. Terus saya juga bisa menggali potensi coach saya sehingga dia makin mantap dengan cara-cara yang dia terapkan dalam menyelesaikan masalahnya. Mungkin itu. Baik Bu Rina, hanya itu yang ingin saya sampaikan. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya, dan coachesnya itu betul-betul menemukan solusi yang kita inginkan, atau yang sesuai dengan dia inginkan. Siap. Ya. Terima kasih Bu Rina. Sama-sama. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses ya. Siap. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Rina. Apa kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu gimana kabarnya juga? Alhamdulillah sehat walafiat, siap menemani Bu Nani coaching hari ini. Ya Ibu, terima kasih Ibu. Bun, apa yang mau disampaikan nih? Iya Bu, ini ada yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya ceritakan Bu. Ya, kira-kira Ibu ada waktu nggak ya? Ada 15-20 menit lah. Saya sisakan waktu untuk Bu Nani coaching. Alhamdulillah. Ya Ibu. Gini Bu, saya tuh sedang merasa bingung Bu.
dalam pembelajaran saya, ya, saya merasa anak-anak itu hasil belajarnya kurang baik gitu ya, respon mereka juga di dalam pembelajaran itu kurang baik. Karena pada saat penilaian hasil belajar itu masih banyak yang di bawah KKM hasilnya Bu. Jadi Bu Nani, permasalahannya murid-murid Ibu dari hasil pembelajaran masih di bawah KKM. Kalau menurut Ibu apa yang menyebabkan nilai murid kita masih di bawah KKM? Kira-kira sejauh ini apa yang sudah Bu Nani lakukan dalam pembelajaran? Sejauh ini saya merasa sudah menjelaskan materi dengan sangat baik ya Bu, kepada murid-murid saya, dan juga selain menjelaskan materi juga saya memberikan contoh-contoh sesuai dengan materi yang kita pelajari Bu. Bu Nani sudah memberi contoh-contoh, sudah menyampaikannya dengan sudah menjelaskan materinya. Nah, ketika Ibu menjelaskan, bagaimana respon murid-murid Ibu sendiri? Respon dari murid-murid saya sendiri mungkin kurang baik ya Bu, karena pada saat saya memberikan pertanyaan itu siswa tidak bisa menjawab dengan baik. Dan begitu juga pada saat saya melakukan penilaian, ya, penilaian harian itu nilainya di bawah KKM, masih banyak di bawah KKM. Baik. Jadi meskipun dengan contoh sudah diberikan, materi juga sudah diajarkan secara detail, masih belum dapat juga dipahami oleh murid. Bagaimana perasaan Ibu melihat respon seperti itu? Respon saya kecewa ya Bu dari hasil mereka. Nah, kalau kecewaan Bu Nani nih, kalau kita levelkan 1 sampai 10, ada di level berapa Bu Nani kecewaannya? Kalau melihat dari keadaan saya seperti ini ya mungkinan di level 5 kali Bu. Di level 5. Walaupun mau ada peningkatan, Bu Nani mau naik ke level berapa kita? Saya sih berharapnya bisa di level 10 ya Bu. Ya, tapi untuk saat ini mungkin di level 8 dulu lah Bu. Baik. Kita targetkan di level 8. Nah, untuk mencapai ke level 8 itu apa yang akan Bu Nani lakukan? Yang ingin saya lakukan mungkin saat ini pertama melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang inovatif, dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Baik, Bu Nani akan menerapkan pembelajaran diferensiasi, berpihak pada murid, juga inovatif ya. Kira-kira kapan Ibu akan menerapkan pembelajaran tersebut? Secepat mungkin ya Bu, secepatnya mungkin pada saat pembelajaran berikutnya akan coba saya terapkan. Baik, terus apa yang menjadi komitmen Ibu supaya cara-cara yang Ibu ambil itu terlaksana dengan baik? Komitmen saya yang pertama mungkin saya juga harus berkomitmen sebagai seorang pendidik ya, komitmen dalam diri saya sendiri sebagai seorang pendidik. Kemudian yang kedua, continue untuk melakukan pembelajaran yang lebih inovatif lagi, ya. Lalu merefleksi atas pembelajaran yang sudah saya lakukan. Baik. Nah, kira-kira untuk berjalannya pembelajaran tersebut, konsistennya itu Ibu akan berkolaborasi dengan siapa? Mungkin saya akan berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, ya, dengan supervisi akademik yang mungkin bisa dilakukan pada pembelajaran saya. Kemudian saya juga berkolaborasi dengan teman-teman sejawat sesuai dengan mata pelajaran yang sama dengan saya. Baik Ibu, langkah yang akan Ibu ambil berdiskusi dulu dengan kepala sekolah, berkolaborasi dengan teman sejawat. Semoga cara-cara yang Bu Nani ambil tadi membawa perubahan. Amin. Terima kasih Ibu atas waktunya yang sudah mau mendampingi saya untuk bercerita atas Bu Rina, bagaimana perasaannya tadi setelah melakukan coaching? Alhamdulillah lega.
sudah bisa menemani coach saya untuk menggali potensinya, membuat rencana-rencana aksinya untuk pembelajarannya lebih baik lagi. Alhamdulillah ya. Baik Bu Rina, tadi kan sudah melakukan coaching ya. Nah sebelum penutupan saya ingin ada beberapa pertanyaan pasca observasi. Nah yang pertama, apa yang sudah Bu Rina lakukan pada saat coaching terkait indikator pencapaian yang ingin dicapai? Baik. Di coaching tadi alhamdulillah sudah sesuai dengan alur kita, sudah menanyakan tujuan. Tadi kita sudah coaching saya sudah mengidentifikasi, sudah menyampaikan rencana-rencana aksinya, dan saya catat juga coaching saya sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan tahapan-tahapan yang sudah direncanakannya. Ini sudah berjalan dengan baik ya, sehingga prosesnya tadi Bu Rina katakan sesuai dengan alur kita, kemudian Ibu juga sudah menggali ya apa solusi yang dia temukan, kemudian langkah-langkah untuk selanjutnya yang akan dilakukan. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Dari coaching kali ini kita sih sama-sama yang bisa memahami proses kita lebih paham lagi. Ya Bu, semoga kedepannya Ibu lebih dapat melakukan proses coaching dengan lebih baik lagi. Amin Bunda. Nah demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita Bu Rina dan bermanfaat bagi rekan-rekan sejawat kita. Terima kasih Bu Ani sudah mendampingi coaching nih. Ya. Assalamualaikum Bu Nani. Waalaikumsalam Bu Rina. Alhamdulillah baik Bu Rina. Bagaimana kabar Ibu juga? Alhamdulillah. Bagaimana semangat ya? Alhamdulillah masih semangat Bu. Baik Bu Nani. Ya, siap Bu. Sebelum kita melakukan coaching nih hari ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait rubrik penilaian untuk percakapan coachingnya nih, ya. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum percakapannya nanti? Terus bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coaching? Juga bagaimana coachingnya itu merespon pertanyaan yang coaching berikan. Terus jangan lupa juga di dalam percakapan itu ada yang harus disesuaikan dengan prinsip coaching, ya. Dimana prinsip coaching itu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Baik. Berikut benarnya kita masuk ke pertanyaannya nih. Ya Ibu. Kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin mengembangkan yang pertama present, yaitu kehadiran penuh pada saat coaching mengutarakan permasalahannya ya. Setelah itu yang kedua mendengarkan aktif ya, mendengarkan aktif atas permasalahan-permasalahan coaching. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk menggali supaya coaching bisa mencari solusinya. Baik, jadi Ibu akan melakukan tiga kompetensi yang akan dikembangkan nih. Yang pertama, present, pertanyaan berbobot, dan mendengarkan aktif Ibu. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan kedua Bun. ya, Kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik di coaching kali ini? di coaching kali ini kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan ada dua Bu. Yang pertama yaitu mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya, agar si coachingnya benar-benar bisa menggali dan mencari solusi atas permasalahannya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif atas apa yang coaching sampaikan atas permasalahannya itu. Baik. Jadi untuk kompetensi yang akan dikembangkan pada coaching ada dua juga, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Betul, Ibu. Kita ke pertanyaan ketiga Bun, apa indikator ketercapaian dan tujuannya apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Pada proses coaching kali ini tujuan yang saya harapkan agar coaching saya ini bisa
mencari solusinya atas permasalahan-permasalahan ataupun langkah-langkah yang bisa si koci jalani untuk atas permasalahan yang dia hadapi itu. Baik. Jadi Ibu kan menggali ya potensi-potensi koci ya, biar si koci itu bisa menerapkan caranya sendiri, menemukan permasalahannya sendiri ya. Baik Bu Nani, mungkin itu rubrik penilaian yang akan saya nilai. Bu Nani silahkan melanjutkan coachingnya. Terima kasih. Semoga lancar sampai selesai. Amin, amin. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ani. Waalaikumsalam Bu Nani, apa kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Ani. Bu Ani, Alhamdulillah. Ya, Bu Ani juga gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Nani. Alhamdulillah. Iya Bu Ani, saya dengar ada yang ingin Ibu sampaikan ke saya. Iya Bu, saya sedikit memiliki permasalahan ya dalam pembelajaran. Apakah Bu Nani punya waktu? Iya Bu Ani, insya Allah saya ada waktu untuk nanti ya sekitar 15 sampai 20 menit lagi. Bu Ani, kira-kira apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Iya Ibu, saya sedang bingung. Di kelas saya itu ada satu kelas ya yang hasil belajarnya itu sangat jauh di bawah KKM. Padahal kan selama ini saya sudah memberikan materi yang sama dengan kelas-kelas lainnya. Tapi itu nanti. Oh, jadi permasalahan Ibu masih ada anak-anak yang murid-murid Ibu yang hasil penilaiannya di bawah KKM dan anak-anak juga kurang respon ya Bu. Nah, selama ini apa sih yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran Ibu? Selama ini saya sudah menjelaskan dengan detail sekali. Kemudian saya sudah memberikan contoh-contoh, bahkan disertai dengan contoh-contoh dari video-video yang saya ambil dari YouTube yang sesuai dengan keseharian mereka. Seperti itu Bu Nani. Jadi Ibu sudah merasa menjelaskan dengan baik, kemudian memberikan contoh-contoh dari berbagai video ya, sampai ke YouTube pun Ibu memberikan contoh ya Bu, tapi masih hasilnya kurang baik gitu. Nah, dari pembelajaran Ibu yang sudah Ibu lakukan ya, kira-kira respon anak-anak seperti apa ya Bu? Respon anak-anak biasanya kan saya setelah menjelaskan kemudian memberikan contoh, saya memberikan pertanyaan nih sama murid-murid saya, tetapi mereka responnya tidak baik gitu kan. Ada yang asik mengobrol, kemudian ada yang tidak bisa menjawab pertanyaan, padahal menurut saya itu pertanyaan yang sangat mudah dan ada di lingkungan mereka sehari-hari. Bahkan ketika melakukan penilaian harian itu nilainya jauh di bawah harapan saya karena masih banyak yang di bawah harapan. Seperti itu Bu Nani. Jadi Ibu merasa pembelajaran yang Ibu laksanakan ini tidak sesuai dengan harapan Ibu ya? Ya. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Ibu dengan respon murid-murid Ibu di kelas ini? Sangat-sangat kecewa karena jauh sekali dari harapan saya. Kalau dari saya boleh level ya, level dari 1 sampai 10 dan kekecewaan Ibu, kira-kira Ibu ada di level berapa sih? Kalau level saya simpan di level 5 ya, karena memang sangat jauh di bawah harapan saya gitu kan. Terus level 5 deh Bu Nani, mungkin bisa di bawah level 5 seperti itu. Jadi Ibu merasa Ibu berada di level 5 atas apa yang pembelajaran dilaksanakan, hasilnya ada di level 5 ya Bu. Nah, harapan Ibu ke depannya kira-kira mau di level berapa Bu atas pembelajaran yang akan dilakukan? Nah kalau idealnya ya Bu Nani, yang saya harapkan itu ya berada di posisi level ke-10 ya. Tapi ya karena memang dari 5 bahkan bisa di bawah 5, ya saya tidak berharap banyak sih.
saya dengan mencapai level 8 pun saya sudah bersyukur sekali Bu Nani. Jadi Ibu berharap dengan ya paling tidak di level 8 dulu ya Bu. Nah, untuk mencapai ke level 8, rencana Ibu untuk kedepannya pembelajaran yang seperti apa sih? Nah kemarin kan Bu Nani saya baru dapat nih di guru bergerak ya, ada pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti saya akan coba menerapkan di kelas tersebut pembelajaran berdiferensiasi, kemudian pembelajaran yang inovatif, dan saya coba pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi Ibu akan mencoba melakukan langkah-langkah seperti pembelajaran berdiferensiasi, lalu kemudian pembelajaran inovatif dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, kira-kira kapan Ibu mau melaksanakan itu semua? Maunya sih sesegera ya, karena memang yang saya dapatkan itu teorinya idealis sekali, luar biasa gitu. Jadi saya akan pada pertemuan berikutnya saya akan segera menerapkan ketiga langkah-langkah tadi, diferensiasi, inovatif, dan berpihak pada murid. Jadi Ibu ingin segera ya supaya ada perubahan dari pembelajaran Ibu, hasilnya seperti apa kepada anak-anak, ada perubahan lebih baik lagi. Nah, kira-kira komitmen apa yang ingin Ibu lakukan untuk mencapai harapan yang Ibu inginkan tadi? Komitmennya ya, yang pertama saya akan berkomitmen pada diri saya sendiri untuk menjalankan tugas sebagai seorang pendidik ya. Jadi saya ingin komitmen itu terus berjalan gitu. Kemudian yang kedua, saya akan konsisten untuk melaksanakan ketiga langkah-langkah yang tadi gitu. Kemudian setelah melakukan ketiga langkah-langkah tersebut, saya akan merefleksikan diri apakah ketiga langkah ini efektif. Kalau memang tidak efektif, saya akan mencoba pembelajaran yang lainnya, metode-metode. Jadi Ibu pertama berkomitmen dulu untuk diri sendiri ya Bu. Iya. Kemudian tadi melakukan pembelajaran yang lebih baik lagi, yang lebih inovatif, lalu melakukan refleksi diri agar kita tahu mana kekurangan. Bu Nani, gimana perasaannya udah coaching tadi? Alhamdulillah Ibu, perasaan saya ya senang bisa mendampingi coach saya untuk berbagi cerita Ibu. Alhamdulillah ya Bun ya. Nah Bunda, sebelum kita tutup nih kegiatan coaching kita kali ini, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan nih Bun. Silakan Ibu. Apa yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaiannya Bun? Dalam coaching kali ini saya ingin lebih memperbaiki lagi alur tirtanya ya, dengan alur tirta yaitu tujuannya, lalu mengidentifikasi permasalahannya, lalu ada rencana aksi yang akan disampaikan oleh coaching, dan juga tanggung jawab dari coaching atas permasalahan yang dia sampaikan atau solusi-solusi yang dia temukan tadi. Kemudian juga untuk membuat coaching ini terus dapat bercerita dan menggali untuk mencari solusi-solusi yang bisa dia temukan dari permasalahannya. Alhamdulillah kalau begitu ya Bunda. Menurut saya proses coaching sudah berjalan dengan baik. Tadi juga sudah sesuai dengan alur ceritanya. Coachingnya juga sudah menggali si coachingnya, potensi coachingnya ya. Kita ke pertanyaan berikutnya Bun. Kompetensi apa lagi yang akan Bunda kembangkan dari hasil coaching yang sudah kita lakukan hari ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu pada alur tirtanya ya Bu, agar alur tirta pada saat coaching itu dapat lebih baik lagi ya, dan juga kompetensi coachingnya dapat dilaksanakan lebih baik lagi. Itu Bu. Memang coaching ini perlu dilanjutkan ya, continue ya, biar masing-masing coachingnya itu tahapannya paham. Bu Nani, selamat sudah coaching. Terima kasih Ibu. Semoga dari hasil coaching ini bisa memberikan
kompetensi kita lebih baik lagi, memberikan manfaat untuk pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih Ibu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bunda. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Ani? Alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Nani? Alhamdulillah baik. Gimana Bu? Tetap semangat ya untuk hari Semangat, ini? selalu semangat. Iya Bu Ani. Sebelum kita melaksanakan kegiatan coaching hari ini Bu, ada beberapa yang ingin saya sampaikan dulu nih ke Bu Ani. Yang pertama kita akan mendiskusikan dulu rubrik penilaian dari kegiatan coaching kita hari ini. Iya, baik. Kemudian setelah itu ada beberapa pertanyaan juga yang ingin saya sampaikan kepada Bu Ani, gitu ya, terkait kegiatan coaching hari ini. Nah, diantaranya saya akan mengamati coach dan coachee, ya, apakah pada saat kegiatan coaching itu sudah mengikuti alur tirtanya atau belum. Lalu apakah si coachee juga bisa merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari coachnya, gitu ya. Lalu selain itu juga kegiatan coaching ini juga apakah sudah sesuai dengan prinsip coaching, ya, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Setelah itu, sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan ke Bu Ani. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Ani kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan nanti pada saat proses coaching itu, yang pertama adalah present ya. Saya ingin kehadiran penuh gitu. Jadi si coaching nanti memaknai atau merasakan bahwa saya itu hadir penuh untuk dirinya, seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ingin menjadi pendengar yang aktif, seperti itu. Jadi terus mendengarkan apa yang menjadi permasalahan dari coaching. Jadi ada beberapa yang dikembangkan oleh Bu Ani ya. Yang pertama tadi kehadiran penuh atau present, dan yang kedua untuk mengembangkan mendengarkan aktif apa yang disampaikan coachee, ya, atas permasalahannya. Itu ya Bu Ani ya. Iya. Nah, terus pertanyaan yang kedua, kira-kira kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan di observasi kali ini apa ya Bu Ani? Yang lebih spesifik, saya cenderung ke kompetensi mendengarkan aktif ya. Saya ingin menjadi pendengar yang baik sehingga coaching nanti merasa nyaman dengan kehadiran saya. Kemudian yang kedua, saya akan berusaha untuk menggali permasalahan apa yang dirasakan dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu. Jadi ada dua juga ya Bu Ani ya yang ingin dikembangkan yang lebih spesifik lagi. Tadi yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang kedua mendengarkan aktif ya. Ya, itu ya Bu Ani. Kemudian pertanyaan saya yang ketiga, indikator ketercapaian apa yang ingin Bu Ani tuju dari tujuan coaching kali ini? Tujuan yang ingin saya capai pada proses coaching kali ini adalah saya ingin coaching itu dapat menemukan solusinya sendiri. Dengan sendirinya dia bisa menemukan solusinya, atau dia bisa menemukan langkah-langkah apa yang akan dilakukan olehnya untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Seperti itu Bu Nani yang tujuannya ingin saya capai. Ya, berarti di sini supaya coachingnya bisa mencari solusi sendiri ya, Iya. tahu langkah-langkahnya atas permasalahan yang dia hadapi ya Bu Ani ya. Iya betul. Oke, demikian ya Bu Ani untuk pra observasi kali ini ya.
silahkan Ibu untuk melanjutkan kegiatan coachingnya ya. Semoga lancar kegiatan coaching kita hari ini dan silahkan Ibu melanjutkan kegiatannya. Terima kasih Bu Ani. Sama-sama Bu Nani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bun. Apa kabar? Alhamdulillah tetap semangat. Tetap semangat ya. Berarti menunjukkan kalau Bu Rina tuh semangat dan baik-baik saja. Oke. Alhamdulillah ya Ibu. Dengar-dengar Bu Rina ada yang ingin disampaikan ya sama saya. Minta waktunya karena akan ada yang akan ada saya diskusikan dengan Bunda terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Sekarang juga nih Bu Ada Rina, waktu? Insya Allah ada waktu. Alhamdulillah. Paling banyak 15 sampai 20 menit saya ada waktu untuk Bu Rina. Alhamdulillah. Spesial. Baik, Bun. Ya. Ya silakan Bu Rina. Apa yang ingin disampaikan? Nah, di kelas saya masih ada beberapa murid yang hasil belajarnya di bawah KKN. Padahal saya sudah memberikan penjelasan ke mereka dengan gambar, dengan video, tapi di hasil akhir penilaian hariannya masih menunjukkan di bawah KKN. Oh gitu, itu permasalahannya. Permasalahan Jadi saya. masih ada banyak siswa yang nilai mata pelajaran Bu Rina itu di bawah KKM ya. Kira-kira sejauh ini apa yang sudah Bu Rina lakukan dalam pembelajaran? Di pembelajaran saya sudah menjelaskan dengan sederhana pelajaran. Saya juga sudah memberikan contoh realnya biar mereka lebih paham. Namun pada kenyataannya di akhir penilaian tetap masih di bawah KKN. Jadi selama ini Bu Rina sudah merasa sudah menjelaskan materi dengan baik ya, bahkan memberikan contoh-contoh dengan video-video ya. Nah, ketika Ibu menjelaskan pembelajaran itu, menurut Ibu respon murid-murid terhadap Ibu bagaimana? Respon juga masih tidak memuaskan. Kadang kalau saya ajukan pertanyaan setelah pembelajaran, mereka tidak menjawab sesuai dengan semestinya, atau banyak juga yang hanya diam, bengong, tapi bu gurunya bingung bengongnya paham atau tidak gitu. Yang pasti di penilaian mereka masih di bawah KKN. Oh begitu. Jadi betul-betul ya Bu Rina dalam kebingungan ya. Itu dia, betul. Nah sekarang dengan melihat seperti itu, selain kebingungan nih, bagaimana perasaan Bu Rina melihat respon murid-murid yang seperti itu? Saya jadi merefleksi diri, ternyata pembelajaran saya harus diapakan lagi. Yang pasti saya kecewa dengan pembelajaran yang saya bawakan. Nah kalau saya buatkan level nih ya, level 1 sampai 10, kira-kira berapa nih tingkat kekecewaan Bu Rina terhadap murid-murid itu? Saya taruh kekecewaan saya di level 5. Jadi di level 5 ya, di bawah sekali ya. 1 sampai 10 tuh hanya sampai 5. Kalau misalnya Bu Rina ingin memperbaiki ya, kira-kira dari 1 sampai 10 targetnya level berapa? Harapannya 10, tapi mengingat dari 5 ke 10 itu jauh sekali tahapannya, jadi saya menargetkan saya ada di level 8 peningkatannya. Oke, di level 8 ya yang dicapai. Selama ini Bu Rina memposisikan hanya sampai level 5, tapi memiliki harapan sampai ke level 8. Nah, kira-kira untuk mencapai ke level 8 tersebut, apa yang akan Bu Rina lakukan? Baik, mungkin kedepannya saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, mengingat murid saya juga beragam. Saya akan bawa pembelajaran saya menjadi pembelajaran inovatif dan berpihak pada murid. Jadi itu yang langkah-langkah baru yang akan Bu Rina terapkan ya dalam pembelajaran. Nah, tadi langkah-langkahnya kan ada pembelajaran diferensiasi, kemudian mulai menerapkan pembelajaran inovatif dan pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, kira-kira rencana-rencana Bu Rina itu kapan ya akan dilaksanakan? Harus segera
Karena saya ingin segera juga berubah murid-murid saya menjadi lebih pintar. Segera saya akan sesuai jadwal mata pelajarannya saya akan terapkan itu. Oh gitu. Jadi Ibu ingin segera mungkin Segera ya. mungkin. Mungkin pada pertemuan besok ya Bu Ina sudah Siap, mulai siap, menerapkan siap. ketiga langkah tersebut. Nah, kira-kira untuk mencapai target ke level 8, kemudian untuk mencapai langkah-langkah yang tadi Bu Rina sudah katakan kepada saya, kira-kira komitmen apa ya yang akan Ibu buat sehingga langkah-langkah tersebut tercapai? Pastinya komitmen diri dulu sendiri sebagai pendidik, harus merubah pembelajaran murid-muridnya lebih baik lagi, terus menghadirkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ya, pastinya saya berusaha untuk tadi menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kira-kira dalam menerapkan langkah-langkah tersebut siapa yang akan Ibu ajak untuk bersama-sama ya bertanggung jawab dan bersama-sama bisa membantu Bu Rina mewujudkan itu semua? Dari tidak melangkahi, pastinya saya berkabar dengan Bapak Kepala Sekolah, Pak diskusikan dengan Bapak Kepala Sekolah, kemudian saya akan berkolaborasi dengan sejawat dan separalel. Ya. Baik, itu langkah yang Ibu ambil ya. Jadi tidak melangkahi, jadi berkolaborasi atau berdiskusi dengan kepala sekolah ya, kemudian dengan rekan sejawat juga. Nah, mudah-mudahan ya, semoga langkah yang Bu Rina akan ambil bisa membawa perubahan pada murid-murid Ibu yang minatnya bertambah, kemudian hasil belajarnya juga selalu memuaskan seperti itu, dan bisa meningkatkan kompetensi yang Bu Rina miliki. Semoga kedepannya lebih baik ya Bu Rina ya. Siap. Bu Ani, terima kasih waktunya tercerahkan saya. Semoga kedepannya saya bisa membawa kelas saya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, gimana Bu Ani kabarnya setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah saya dapat sedikit menggali ya apa yang dirasakan oleh coaching, dan ternyata dia sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Ya Bu Ani, sebelum kita tutup nih dari kegiatan coaching kita hari ini, ada beberapa yang ingin saya tanyakan terkait kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan hari ini. Ya. Yang pertama, ya, kira-kira apa yang Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Nah, pada saat proses coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur kita, kemudian sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah yang dirasakan oleh coaching, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab coaching tersebut, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan mendapatkan solusinya. Ya, itu ya Bu Ani. Berarti kalau menurut saya dari kegiatan coaching yang saya amati tadi sudah terjadi. Bu Ani, kalau menurut saya dari coaching hari ini saya amati sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirtanya ya Bu. Ya, Kemudian juga Ibu sudah bisa menggali pertanyaan-pertanyaan kepada coaching supaya coaching juga mencari solusinya atas permasalahan yang sedang dihadapinya. Lalu pertanyaan berikutnya, kira-kira mana pertanyaan? Kompetensi. Pertanyaan yang kedua yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dari kegiatan coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching ya, karena proses coaching itu tidak hanya sekali ya Bu Nani ya. Yang pertama adalah lebih memahami lagi proses alur kita, sehingga dengan memahami proses alur kita tersebut, proses coaching bisa dilakukan dengan lebih baik lagi. Dan yang kedua mungkin saya bisa lebih menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu ya Bu. Jadi semoga coaching kita ini akan lebih baik lagi ya. Dan juga kita bisa melakukan coaching sesuai dengan alur kita
saya sampaikan pada kegiatan pra observasi kali ini. Terima kasih, semoga kita akan bisa lebih baik lagi dalam praktik-praktik coaching berikutnya. Ya, terima kasih Bu Dani ya sudah membersamai kita dalam Sama-sama, proses coaching. Bu. Ya, saya akhiri ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.